ونستعينه ونستغفره. Jaminan Allah menjamin bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa dipalsukan, selewengkan, dirubah-rubah, akan terus asli sampai saat yang ditentukan oleh Allah dalam satu malam. Tidak disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam malam apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tidak disebutkan. Di malam itu Allah angkat Al-Quran dari muka bumi. Di muka bumi sudah tidak ada Al-Quran lagi. Minas sudur wa minas sutur, baik yang ada di dada-dada kaum muslimin, hafalan, dan yang ada di mushaf, hilang semua, tidak tersisa. Nah, sebelum malam ini terjadi, maka Al-Quran akan terus asli. Mana dalil? Kemarin sudah Al-Hijrah ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami Allah yang menurunkan az-zikr. Ada berapa nama kemarin Al-Quran? Ada berapa nama? Ada 4. Ada 4. Ini salah satunya, az-zikr. Maksud nama di sini istilah, ya, bukan ta'rif. Kalau ta'rif banyak. Apa yang Allah turunkan kepada engkau ya Rasul, kan Al-Quran yang dimaksud. Tapi itu kan bukan nama. Kalau nama 4 termasuk yang sedang disebut oleh Allah di sini, az-zikr. Sungguh aku sendiri yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaganya. Mana mungkin sesuatu yang dijaga oleh Allah kok rusak, kok cacat, kok bisa dipalsukan? Mana mungkin, ya? Bukan Tuhan kalau begitu, Allah. Kalau yang dijaga oleh Allah kok bisa dipalsukan? Maka yakin kita seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Al-Quran bisa dipalsukan, dimasuki ucapan manusia. Beda dengan Injil, Taurat, Zabur, dan seterusnya. Bisa, dan itu sudah terbukti. Berapa banyak ucapan manusia masuk di Injil, ucapan manusia masuk di Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Adapun Al-Quran tidak, betul-betul dijaga. Padahal sudah 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih. Masalah selanjutnya apa? Sampai di sini nggak ada masalah, ya. Sampai di sini nggak ada masalah. Bahkan ketika terjadi sedikit huru-hara, kaum muslimin di Mesir berbeda dengan kaum muslimin di Irak dalam membaca Al-Quran, berbeda dengan kaum muslimin di Syam. Dulu belum ada Palestina, belum ada Syria, belum ada Lebanon, adanya Syam. Berbeda dengan kaum muslimin yang ada di Mekah, Madinah. Ini terjadi sebelum Utsman membakar 6 huruf, 6 dialek. Ketika Utsman membakar yang 6, selesai. Perselisihan itu selesai. Membuktikan
bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah. Nah, masalah berikutnya, tadi kan lafadznya ya, Al-Baqarah ayat sekian sampai ayat 1 sampai ayat sekian, Ali Imran ayat 1 sampai ayat sekian, An-Nisa ayat 1 sampai ayat sekian, dan seterusnya, tidak ada perbedaan sedikit pun. Masalah berikutnya apa? Isinya isinya dipelihara oleh Allah apa tidak? Kalau lafadznya dipelihara tapi pemahamannya tidak dipelihara, ya buat apa? Hanya lantunan saja, isinya nggak karu-karuan, buat apa? Ya. Maka para imam meyakini isinya juga dipelihara. Ya. Maksudnya pemahaman Al-Quran yang benar itu selalu ada, nggak mungkin hilang. Bahwa banyak yang salah faham, banyak yang keliru, betul. Tapi kan masih ada yang asli. Gitu. Kalau ada yang memalsukan dan ternyata telah tersebar, sudah dianggap tidak dijaga, ya bagaimana dengan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na wa akhadna aliyan sihrak. Pernah dengar antum ayat ketiga ini? Wa akhadna aliyan sihrak. Kita baru dengar nih. Ini yang dibaca oleh orang-orang Rafidhah. Telah kami lapangkan dadamu ya Muhammad, telah kami tinggikan sebutanmu ya Muhammad, dan telah kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ini dibaca oleh orang-orang Rafidhah di sana. Oh, berarti bisa dipalsukan dong? Enggak. Kenapa? Kenapa? Ketahuan bahwa ini palsu. Iya. Bahkan lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Insyaallah mayoritas antum nggak tahu kan? Berarti ini nggak bisa dikatakan, oh berarti bisa dipalsukan dong. Ya. Apa? Ketahuan. Masalah berikutnya, bagaimana hadis? Kan sama-sama wahyu tuh. Al-Quran wahyu, hadis wahyu. Apakah hadis juga dijaga oleh Allah? Sabda-sabda Nabi yang benar, ucapan-ucapan Nabi yang sahih, apakah akan terus ada sampai akhir zaman? Jawabnya, iya, dijaga. Loh, kok ada hadis palsu? Kok ada hadis maudhu? Kok ada hadis dhaif? Katanya dijaga hadis sama dengan Al-Quran. Jawabnya sama, tadi ketahuan. Para a'immah ahlul hadis mengetahui bahwa utlubul ilma walau bisin ternyata bukan sabda Nabi. Hubbul watan minal iman ternyata bukan sabda Nabi. Ikhtilafu ummati rahmah ternyata bukan sabda Nabi. Dan seterusnya. Sampai mengazankan bayi yang baru lahir ternyata bukan perintah Nabi, artinya hadisnya dhaif. Ya, ketahuan. Ya. Yang dimaksud tidak dijaga oleh Allah adalah nggak ketahuan. Jadi kaum muslimin seluruh dunia meyakini bahwa hubbul watan minal iman adalah sabda Nabi. Nggak ada satupun manusia yang mengatakan bahwa itu palsu, bukan sabda Nabi. Nggak ada. Baru bisa dikatakan bisa dipalsukan, sama dengan Al-Quran. Ya.
Seperti apa yang ada di Taurat dan Injil kan nggak ada yang tahu sampai hari ini. Ya kalau tahu mereka akan keluar dari ajaran mereka, masuk ke dalam Islam. Umat mereka kan tidak tahu bahwa ayat ini ternyata bukan dari Allah. Tidak diajarkan oleh Nabi Musa, tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Mereka tidak tahu. Kalau Al-Quran, ketahuan. Hadza min hifzillahi li hadza dzikr. Ini merupakan dalil bahwa Allah betul-betul menjaga az-zikr Al-Quran. Wa hadza aidan huwa muqtada hikmatillahi azza wa jalla lianna Allah ta'ala ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Kenapa? Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, penutup para nabi, para rasul, khataman nabiyyin. Lebih tepat, lebih fasih, lebih tegas, lebih menutup celah daripada khatamul mursalin, rasul terakhir. Itu kurang menutup celah, masih ada bantahan. Beda dengan nabi terakhir. Maka di ayat, di hadis dikatakan Rasulullah nabi terakhir, bukan rasul terakhir. Sebab dikatakan kalau Nabi Muhammad rasul terakhir berarti rasul yang terakhir betul, tapi nabi tidak, masih ada nabi lagi. Kalau rasul lagi tidak ada, kan rasul lebih tinggi dari nabi. Ya. Ini semakin menunjukkan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu diatur oleh Allah. Jadi nggak ada celah untuk dikritik ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, tidak mungkin ada nabi lagi setelah beliau. Ternyata Allah nggak jaga ajarannya, gimana? Habis hancur. Beda dengan Nabi Musa, diberi Taurat oleh Allah, habis itu dipalsukan. Ya nggak apa-apa, masih ada Nabi Yusha bin Nun, masih ada Nabi Yahya, Zakaria, Isa. Datang Nabi lagi, diutus Nabi lagi, diutus Nabi lagi, membetulkan kesalahan selama ini yang kemarin-kemarin dirubah-rubah oleh para tokoh, diluruskan oleh Nabi Yusha bin Nun. Beliau wafat, diluruskan oleh Nabi Yahya, Zakaria, dan seterusnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir, tidak mungkin ada nabi lagi setelah beliau. Siapa yang akan membersihkan kalau ada yang kotor? Kalau ada kepalsuan masuk di situ, ya nggak ada. Maka dijaga oleh Allah. Ya. Tentu penjagaan Allah ada wasilahnya, ada perantaranya, walaupun bukan dalam bentuk wahyu. Kalau nabi-nabi setelah Nabi Musa, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim dalam bentuk wahyu. Adapun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu sudah putus, tidak berupa wahyu tapi berupa ulama, orang-orang yang berilmu. Mereka yang akan bisa mengatakan, oh ini palsu, oh ini dhaif, oh ini maudhu, dan itu sudah terjadi. Maka ketika seorang khalifah diledek oleh seseorang yang mengaku telah memalsukan ribuan hadis dan sebentar lagi dia akan dibunuh, dihukum mati, dia ngeledek, kalian boleh bunuh aku, tapi aku telah sebarkan ribuan hadis, aku telah bikin ribuan hadis yang di dalamnya aku halalkan yang haram, yang haram aku halalkan, yang halal aku haramkan, yang hak aku bilang batil, yang batil aku bilang hak. Beliau sang khalifah tidak takut, ya, dengan mengatakan aku tidak takut. Kenapa? Ada Abdullah bin Mubarak,
ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, diteruskan ada Bukhari, ada Muslim dan seterusnya. Yang dari mereka akhirnya ketahuan, oh ini dhaif, oh ini maudhu. Ya. Sampai hari ini dan tidak akan putus. Ya. Syekh Albani, ahli hadis abad ini sudah tidak ada, meninggal tahun 99 atau 2000 ya. Apakah setelah beliau tidak ada lagi? Insya Allah akan ada lagi. Insya Allah akan ada lagi. Kalau beliau mengatakan sesuatu yang selama ini dianggap sunnah, beliau bilang bid'ah, dan itu puluhan bahkan ratusan, nanti akan ada lagi. Yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin dianggap sunnah, ternyata itu bid'ah, dianggap sahih, ternyata dhaif, dan seterusnya terus. Ya. Tidak akan putus, terutama setiap penghujung 100 tahun. Tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. War-risalatu la budda an tabqa fil ard. Karena risalah ini nggak mungkin tidak, harus ada di muka bumi ini sampai saat yang dikehendaki. Saat yang dikehendaki oleh Allah belum datang. Ya, matahari belum terbit dari barat, Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun, berarti saat itu kan belum datang. Berarti pasti ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa ini dhaif, ini maudhu, ini bid'ah, ini batil, ini keliru. Ya, cuman pasti menanggung risiko dan akan berhadapan dengan sesama muslim, pasti itu. Ya. Nggak berhadapan dengan orang kafir. Kalau berhadapan dengan orang kafir kan enak, ya kan? Dia kafir, kita muslim, enak. Ini sesama muslim, risiko. Dan memang memperbaiki sesama muslim lebih diutamakan daripada menjadikan orang-orang kafir itu menjadi muslim seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, karena yang satu keuntungan, yang satu ra'sul mal, modal. Modal itu lebih dahulu dipertahankan. Maka untuk sementara Ali bin Abi Thalib tidak mendatangi negeri-negeri kafir supaya mereka masuk Islam. Tidak, ditahan dulu. Beliau lebih fokus ke sesama muslim, memperbaiki sekelompok kaum muslimin yang sesat, yaitu kaum Khawarij. Dan tidak ada sahabat yang protes dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Coba kalau hari ini, pasti ada yang bicara, yang protes, ya Amirul Mukminin, kenapa kita tidak fokus ke orang-orang kufar? Kenapa malah menyerang sesama muslim? Hari itu tidak ada satupun sahabat yang protes terhadap Ali bin Abi Thalib, yang lebih perhatian terhadap sesama muslim yang sesat daripada orang kafir. Ya, lihat hari ini yang membetulkan sesama muslim, Pak ini bid'ah, Pak ini syirik, Pak. Nah, dibandingkan dengan datang ke Papua, datang ke Belanda, datang ke Jepang, mengajak mereka masuk Islam, mana yang diberi simpati oleh kaum muslimin? Pasti yang kedua ini. Ya tentu dua-duanya baik. Ya. Tapi para sahabat sepakat membenarkan sesama muslim yang salah, meluruskan sesama muslim yang keliru, itu lebih diutamakan. Ya. Wa illa
lakana linnasi hujjatun 'ala Allah. Jika tidak, maka Allah tidak punya hujjah. Justru yang punya hujjah manusia. Ya. Nanti Allah akan bertanya kepada manusia, kenapa enggak sholat? Kenapa enggak puasa? Kenapa merayakan maulid? Kenapa tiap hari baca salat nariyah? Akan dijawab, ini yang kami dapat dari guru kami, ini yang kami dapat dari para da'i. Enggak ada yang mengatakan kepada kami ini bid'ah, ini keliru. Dia punya hujjah. Allah enggak punya hujjah. Ya kan? Maka dikatakan di sini, wa illa lakana linnasi hujjatun 'ala Allah. Manusia punya hujjah, punya alasan, punya dalih di hadapan Allah. Kan orang yang belum kedatangan dakwah tidak bisa disalahkan. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami datangkan para nabi, para rasul. Allah tidak akan mengazab. Azab itu akan dilakukan oleh Allah kepada satu kaum yang sudah kedatangan nabi, kedatangan rasul, kedatangan juru dakwah. Kalau belum, tidak. Masih ingat seseorang yang memerintahkan anak-anaknya untuk membakar mayatnya nanti. Ini kan dahsyat sekali dosanya. Tapi orang ini akhirnya diampuni oleh Allah, apalagi alasannya, alasan kufur. Dia menyangka kalau mayatnya dibakar jadi abu, ditaburkan di lautan, maka Allah tidak akan sanggup menghidupkan dia lagi. Dengan demikian tidak akan disiksa, orang nggak bisa dihidupkan lagi. Ini kan kufur. Dia tidak tahu kalau Allah itu maha bisa. Innallaha kana ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dia nggak tahu. Kan kufur, ini keyakinan kufur. Tapi Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Belum sampai dakwah, belum sampai hujah dakwah, dalil kepada dia bahwa Allah maha segalanya. Setelah dia diuji oleh Allah dengan satu pertanyaan dan dia menjawab dengan benar, ya. Maka dikatakan di sini, wa illa lakana linnasi hujjatun 'ala Allah. Manusia tidak punya alasan, ya. Kalau risalah itu terus ada. Kalau risalah tidak ada, sudah palsu semua. Tidak ada aliran Islam yang benar, sudah salah semua. Nggak ada satupun ahlu sunnah, nggak ada satupun al-firqatun najiyah. Ya sudah, manusia tidak bisa disalahkan, ya, karena tidak ada dakwah. Wa idza kanatir risalatu la budda an tabqa fil ard lazima an yuqayyida Allahu bimaqda hikmatihi 'inda kulli bid'atin man yubayyinuha. Karena risalah yang asli, yang murni itu pasti terus ada sampai hari kiamat, maka mau tidak mau pasti Allah akan memunculkan orang yang menerangkan bahwa ini salah, ini keliru, ini bid'ah. Kalau tidak ada, habis risalah, salah semua, ya. Maka harus ada, walillahilham, terus ada. Kadang berkibar, seperti di zaman Imam Syafi'i berkibar, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in berkibar. Kadang tenggelam, seperti hari ini tenggelam. Di negeri-negeri Islam, mana yang berkibar? Mayoritas negeri-negeri Muslim, mana yang berkibar? Sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Di beberapa negeri saja yang berkibar sunnah, mungkin satu negeri saja atau dua, ya. Itu pun penuh dengan cacian makian,
ya, julukan. Wa yakshifu auraha, dan menyingkap auratnya, menyingkap aibnya, menyingkap kebobrokannya, kesalahannya. Nih, ternyata hadisnya palsu, hadis singkap. Ya. Oh, ternyata ada kebohongan di sini, ya disingkap. Nggak mungkin bisa menyingkap kalau kita bodoh, kalau nggak tahu apa-apa. Harus berilmu. Maka para ulama itu berilmu, bisa menyingkap yang sudah dijalankan oleh kaum muslimin ratusan tahun, mengadzankan bayi yang baru lahir, disingkap oleh Syalbani, ternyata dhaif. Nah, begitu tugas ulama, begitu. Kalau sekedar saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan berjudi, saudara-saudara mari berbakti kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita jangan bakhil, saudara-saudara kita jangan suka mabuk, mari sholat. Ini nggak usah ulama, bukan ulama juga bisa. Ya, kalau sekedar ngomong seperti itu, dan nggak ada resiko. Ada kaum muslimin yang marah ketika mendengar saudara-saudara mari kita sholat, saudara-saudara jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Ada yang marah kaum muslimin? Nggak ada. Bahkan orang kafir juga nggak marah. Orang kafir mendengar ceramah-ceramah seperti itu nggak marah. Ya. Maka ada dai kondang bukan hanya disukai oleh kaum muslimin, orang-orang kafir juga senang. Ya. Pendeta pastor senang. Ya. Manggut-manggut, senyum-senyum, ketawa dengan dengarnya enak, sejuk, ya, nggak bikin panas, gitu. Karena ya seperti itu, nggak ada resiko. Ya. Siapa dakwah orang yang bikin panas hati, merah telinga? Siapa pertama kali? Nabi SAW. Ya. Yang pertama kali dakwah dan marah. Abu Jahal marah, Abu Lahab marah, Walid bin Mughirah dan mayoritas marah semua awalnya, ya, karena mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau Nabi dalam dakwahnya, saudara-saudara jangan bakhil, saudara-saudara jangan minum khamar, saudara-saudara jangan saling membunuh, insya Allah nggak pernah marah. Ya. Ya paling minum khamar ngumpet-ngumpet, ya kan? Karena mereka udah tahu ini nggak baik, nggak bener nih minum khamar itu. Makanya banyak di antara para sahabat itu yang dari awal nggak pernah minum khamar, udah tahu, padahal belum diharamkan. Karena bisa pakai pikiran bahwa ini nggak baik. Ya? Tapi kalau menyandarkan satu tangan kiri ke belakang, siapa yang bilang ini nggak baik? Nggak tahu kalau ini dosa. Apa salahnya menyandarkan tangan kiri satu ke belakang saat kita duduk seperti antum duduk di bawah begitu? Tahu dari mana? Akal nggak bisa mencerna, logika nggak bisa mencerna. Ya? Tapi kalau berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, akal bisa mencerna bahwa itu buruk. Membantu orang, memuliakan tamu, berbakti kepada orang tua, ini bisa dicerna oleh akal bahwa itu baik. Ya. Walihada aqulu lakum daiman. Nah, di sini beliau memberikan nasihat. Oleh karena itu aku nasihatkan kepada kalian semua. Ini kan awalnya, tulisan ini awalnya apa? Awalnya khutbah kan, pidato, ceramah, pelajaran. Ya. Jadi awalnya suara ini. Beliau tidak langsung menulis. Aku nasihatkan kepada kalian, ihrisu 'alal ilm. Bersemangatlah kalian mencari ilmu. Bersemangatlah kalian mencari ilmu kalian. Orang berilmu seperti ini mengajak kaum muslimin untuk mencari ilmu. Bandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Oh, ini semua gara-gara kita tidak menguasai ekonomi. Ya. Oh, ini porak-poranda kaum muslimin dihina, dijajah gara-gara kaum muslimin tidak menguasai teknologi. Gara-gara kaum muslimin tidak bersatu.
Bagaimana gara-gara kaum muslimin tidak berada di kekuasaan, maka yang ada di kekuasaan orang-orang non-muslim. Ini orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, lihat, ihrisu 'alal ilm, bersemangatlah kalian mencari ilmu. Li'annana fi hadzal balad, sekarang kita ini berada di negeri apa? Negeri apa? Tentu bukan negeri Indonesia, ya. Beliau kan bukan orang Indonesia, ya. Li'annana fi hadzal balad, kita sedang berada di negeri ini. Negeri apa berarti? Saudi. Fi mustaqbalin idza lam natasallah bil ilmi al mabni al kitab was sunnah, jika kita tidak mempersenjatai diri, tidak berbekal dengan ilmu Alkitab dan Sunnah, fayusiku ayyahilla bina ma halla fi ghairina minal biladil islamiyah, maka tidak tertutup kemungkinan, tidak mustahil akan menimpa negeri kita ini, Saudi, seperti yang telah menimpa di negeri-negeri Islam yang lain. Ya Mesir, ya Indonesia, ya Malaysia, ya Sudan, ya Yaman, ya ini, yang itu, yang penuh dengan bid'ah. Negerinya tidak dipimpin oleh Ahlus Sunnah. Tentu kita semua tahu. Pernahkah Presiden Mesir, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Indonesia, Yaman dan seterusnya yang bermanhaj salaf? Kita belum pernah dengar. Beda dengan Saudi, raja-rajanya dari dulu bermanhaj salaf. Nggak ada yang tahlilan, nggak ada yang muludan, nggak ada yang manakiban, nggak ada yang ulang tahun segala macam, nggak ada yang hafal salawat nariyah, ya, bahkan sampai tasabbuh. Barang antum masih ingat ketika Raja Fahd mungkin, ya, meninggal di PBB atau di mana, itu semua bendera-bendera negara turun setengah tiang. Ya Indonesia, ya Mesir, ya semua, kecuali satu. Bendera mana? Saudi. Saudinya malah enggak turun setengah tiang. Kenapa? Ya ini tasabbuh. Apa hubungannya orang mati sama setengah tiang? Iya, ini kebodohan yang mendunia. Apa hubungannya? Orang mati itu didoakan. Orang mati itu kalau kita ada di situ, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Kalau nggak ada ya cukup dengan doa. Apa hubungannya dengan setengah tiang? Ini tasabbuh yang mendunia. Walillahilham, Saudi selamat dari ini. Yang kecil ini selamat. Kenapa? Karena di sana sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Ya, walaupun tentu kesempurnaan milik Allah dan Rasulnya, ya, tapi yang paling sunnah di muka bumi. Ya. Nah, dengan apa? Dengan ilmu. Pernah juga antum dengar, saya kira ini belum lama, ya, kalau ini raja yang sekarang, Raja Salman, ketika beliau kedatangan presiden dari Perancis kalau tidak salah, ya, tiba-tiba terdengar adzan asar apa duhur, asar sepertinya, beliau tinggalkan, berjamaah salat asar. Luar biasa, ya. Orang-orang kafir itu kecil di hadapan kaum muslimin. Ya. Raja Faisal yang bertemu dengan dokter kafir yang akhirnya masuk Islam, ya kan? Ini menunjukkan raja-raja di sana seperti itu. Ini sekaligus dalil bahwa kebaikan raja, kebaikan presiden, kebaikan pemimpin diawali dari kebaikan rakyat. Emang rakyatnya seperti itu.
Dari dulu rakyat Saudi itu ya seperti itu. Antum lihat di Mekah, Madinah, bukan cuma Mekah Madinah kan? Antum yang pernah ke Jeddah misalnya, ke Riyadh misalnya, ya pada umumnya seperti itu. Dengar azan di masjid, ya tutup toko, tutup kegiatan, datang ke masjid salat berjamaah. Rajanya ya akhirnya seperti itu. Karena rakyatnya bermanhaj salaf, ya insya Allah rajanya bermanhaj salaf. Ya. Jadi kalau hari ini kita mendambakan mengingat Presiden Ahlus Sunnah yang jauh dari bid'ah, tahu mana sunnah mana bid'ah, ya kita dulu harus seperti itu secara mayoritas. Ya. Kalau sekarang kita ingin seperti itu, ya mimpi, hayal. Ya, kita ingin hari ini presiden kita manhajnya seperti Harun Ar-Rasyid misalnya, ya. Apa Umar bin Abdul Aziz, ya mimpi ini, hayal. Atau bahkan seperti raja-raja di Saudi, ya mimpi. Orang kita mayoritas seperti ini, ya syirik, ya bid'ah, ya maksiat. وهذا البلد الآن هي الذي يركز عليه أعداء الإسلام. Ternyata beliau faham fikul waqi, padahal beliau sibuk baca Al-Quran, baca hadis, kitab-kitab para ulama, tidak setiap saat nonton berita. Tapi beliau tahu fikul waqi, karena fikul waqi itu tidak harus rinci, tidak harus tafsir. Ya, kaum muslimin dibantai di Myanmar, ya sudah, nggak perlu tafsir. Ada berapa membantainya, bagaimana, begini, ditontonkan videonya, nggak perlu seperti itu. Fikul waqi, fikul waqi itu cukup mujmal saja, garis besarnya. Saudara kita ratusan atau ribuan sedang dibantai di Myanmar, ya sudah kita bantu. Ya, ada negeri yang sanggup mengirimkan pasukan misalnya, ya, yang nggak bisa doa, kirim dana dan seterusnya, tidak perlu rinci, dipertontonkan, menampakkan aurat sesama muslimin. Ini yang banyak anak-anak muda hari ini nggak paham, maka dipertontonkan. Bahkan kadang di Mesir, bagaimana penderitaan kaum muslimin di Bosnia waktu itu, di Poso waktu itu, di Myanmar dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Sebagaimana beliau tidak tahu secara rinci, tetapi secara garis besar beliau tahu bahwa negeri kita ini, Saudi, kata beliau, sedang diawasi oleh musuh-musuh Islam. Sedang diawasi. Gimana caranya? Ya. Padahal beliau sudah wafat ketika terjadi fitnah seperti hari ini. Antum tahu apa yang terjadi, ya, Riyadh Season misalnya, beliau nggak tahu kan? Ini firasat seorang alim. Memang terus, ya, musuh-musuh Islam nggak pernah diam. Gimana caranya negeri-negeri Islam, terutama yang muslim masih murni seperti Saudi, rusak? Diawali dengan syahwat. Subhat kan nggak gampang, ya. Tiba-tiba memasukkan subhat ke sana bahwa ajaran yang benar itu muludan, tahlilan, ya nggak gampang. Lebih mudah syahwat, ya, syahwat. Bagaimana wanita-wanitanya supaya membuka auratnya, bagaimana hiburan, nyanyi, begini, begitu. Diawali dari situ. Ya. Inilah firasat seorang alim. Ada. Jadi bukan apa ya, bukan khurafat, ya. Firasat itu ada.
Adapun yang mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah, hati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin, karena firasat seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Bahwa firasat itu ada, betul, ya. Dan Allah yang menggerakkan, gitu. Firasat itu Allah yang menggerakkan, bukan Allah yang memberitahu, ya. Allah menggerakkan lisan Syekh Utsaimin mengatakan kalimat seperti ini, bahwa negeri kita ini sekarang, Saudi, sedang diawasi oleh musuh-musuh Islam. Beliau tahu. Wa yusallituna alaihim sihamahum, sudah mengarahkan anak panahnya, ya, min ajli ayyudillu ahlaha, untuk menyesatkan warganya, penduduknya, kaum muslimin tentunya kan, mayoritas, hampir 100% barangkali. Walidzalika tasallahu bil ilm, oleh karena itu bekalilah diri kalian, persenjatai diri kalian dengan ilmu, ya. Bukan harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus tahu teknologi, harus kaya, enggak. Ilmu. Karena yang tidak mempan disesatkan oleh musuh Islam adalah yang berilmu. Yang tidak berilmu kalah. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.